Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang lansia pasti identik di pikiran kita adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya melemah, mudah kena penyakit dan lain sebagainya. Padahal kalau kita rawat sedari muda, itu nanti kalau tua hidupnya pasti lebih produktif dan juga berkualitas. Lalu gimana caranya supaya tetap sehat selama lansia? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kebugaran lansia. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact mengenai olahraga bagi kesehatan mental. Kita lihat ya, yang pertama, memperbaiki suasana hati. Nah, siapa nih yang suka olahraga? Pasti kalau kita lihat orang-orang yang suka olahraga, itu selain memiliki pola hidup yang jauh lebih sehat, kita juga akan melihat orang-orangnya ini kayaknya happy terus gitu ya. Karena terjadinya hormon endorfin, dopamin, dan lain sebagainya akhirnya membuat mereka ini jauh lebih bahagia karena suasana hatinya ini jauh lebih baik dan juga positif. Jadi kalau Anda ingin bahagia, suasana hatinya bagus terus, jangan lupa untuk berolahraga ya. Kita lihat yang kedua. Mengatasi depresi dan kecemasan, apalagi di masa pandemi di mana stresor itu banyak banget ya, mulai dari finansial, percintaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berolahraga, meskipun pandemi ini olahraganya ya sekitaran kompleks atau sekitaran rumah, tapi ini dipercaya bisa mengatasi yang namanya depresi dan cemas. Jadi kalau Anda ingin mengatasi depresi atau cemas, Anda bisa melakukan olahraga ya. Kita lihat yang ketiga. Meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kenapa akhirnya orang yang suka olahraga itu merasa lebih percaya diri? Karena mereka merasa diri mereka, tubuh mereka ini lebih sehat karena mereka berolahraga. Bayangkan kalau ada orang yang jarang berolahraga, sukanya ngemil, jarang berolahraga gitu ya. Akhirnya mereka ngerasa nggak kayak percaya diri gitu. Karena kenapa? Karena mereka merasa kayak, aduh pola hidupnya nggak sehat. Jadi mereka takut kena penyakit. Akhirnya mereka nggak percaya diri. Jadi kalau Anda ingin merasa lebih percaya diri, Anda harus berolahraga ya. Kita lihat yang keempat. Membuat pikiran tetap tajam. Nah kita lihat nih kalau orang-orang di kantor gitu, ada yang suka berpikirnya kritis banget nih kayaknya sebentar-bentar tahu ide ini, ide itu gitu. Nah kita bisa lihat bahwa salah satunya mungkin dia ini sering berolahraga, jadi akhirnya pikirannya tajam gitu ya. Kita lihat yang terakhir, mempertajam memori. Nah ini juga yang penting, apalagi kalau kaitannya dengan lansia gitu ya. Jadi kalau kita sering berolahraga itu bisa mempertajam memori kita, apalagi kalau kita nanti bisa ingat gitu ya sesuatu hal yang mungkin terjadi waktu masa kecil kita, dan ini bisa bermanfaat sekali bagi lansia. Oke, itu dia tadi 5 manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat olahraga untuk kesehatan mental kita. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Ibu Novita Tandri, psikolog anak dan remaja dan praktisi kesehatan. Selamat pagi waktu Indonesia ini Bu Novita, apa kabar? Baik, apa kabar? Selamat sore kalau saya di sini di Washington ya. Ya, Apa kabar Mas Raden? Kelihatannya seger tuh, sehat sekali. Alhamdulillah baik, terima kasih. Ini walaupun sekarang Bu Novita masih ada di Seattle, Washington, USA ya, tapi tidak menyurutkan apa niat baiknya untuk berbagi informasi positif untuk para pemirsa Bincang Sehati gitu ya Bu Novita ya. Hari ini kita akan membahas beberapa manfaat gitu. Kalau kita lihat kan di Instagramnya Bu Novita kan, ini aktif banget olahraganya gitu kan bersama suami gitu. Jadi ini pola hidupnya sangat sehat sekali gitu. Nah hari ini kita akan membahas ternyata tidak hanya untuk fisik aja ya gitu, fisiologis aja olahraga itu, tapi juga katanya bisa menyehatkan mental kita gitu. Kita lihat ya, yang pertama, apakah benar dengan berolahraga dapat memperbaiki suasana hati nih bagi mereka yang sedih-sedih gitu ya? Ternyata olahraga bisa memperbaiki suasana hati, betul nggak itu Bu Novita? Banget. Karena pada saat kita berolahraga, oksigen semuanya kan mengalir ke otak kita, ke badan kita, dan membuat kita memproduksi apa yang disebut dengan hormon happy, hormon bahagia, hormon gembira, oksitosin, serotonin, endorfin, dopamin. Itu yang membuat suasana hatinya jadi ikut gembira.
Jadi bener banget. Bener banget ya. Oke, tapi biasanya ketika kita lagi berolahraga atau mungkin lagi sedih gitu ya, kan kayak niat mau olahraganya jadi agak berkurang gitu. Padahal niatnya kita pengen bahagia karena dengan olahraga bisa menciptakan suasana hati lebih baik gitu. Tapi sebenarnya ketika kita lagi sedih kan agak susah untuk, ya masa lagi sedih kok disuruh olahraga gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin motivasi itu nggak boleh dari orang lain berarti ya Bu ya, harus dari diri sendiri bahwasanya kita harus berolahraga untuk menciptakan suasana hati yang lebih baik plus juga kesehatan fisik yang lebih baik gitu nggak sih? Iya, benar. Kontrol, ya self control sih kalau buat aku ya. Jadi kontrol, fokus bagaimana kita mau happy, mau lebih baik di dalam hidup ini. Khususnya kalau kita bicara di masa pandemi ini, terlalu banyak alasan buat kita untuk mengatakan bahwa saya tidak berolahraga, saya mau tinggal di rumah. Jadi di set dulu deh tujuannya mau ngapain gitu. Kalau kepengen hidup lebih sehat, kepengen hidup lebih bahagia, karena kalau kita bicara tujuan hidup manusia apa sih? Tujuannya kan kepengen happy ya. Betul. Kepengen dalam hidup ini setiap hari kita bisa menikmati momen hidup, oksigen yang Tuhan masih berikan kepada kita, kesempatan untuk hidup. Nah kalau itu tujuan kita menjadi happy, nah salah satu untuk mencapai ke sana adalah bagaimana kita punya self control itu atas diri kita, atas kebahagiaan kita. Happiness is a state of mind. Jadi bahagia itu semuanya diatur daripada pikiran kita. Bagaimana pikiran kita fokusnya kepada hal yang menguatkan hati, jangan yang melemahkan hati. Jadi semua dari kita, tidak tergantung dari orang lain. Oke, berarti ini menjadi satu hal yang bisa menjadi afirmasi gitu ya ke pikiran kita untuk membuat suasana hati menjadi lebih baik. Kita lihat yang kedua, apakah dengan berolahraga ini bisa mengatasi depresi dan kecemasan? Apalagi masa pandemi ini, Bu Novita ya, ini kan stresornya banyak banget, finansial iya, percintaan ya. Kita lihat angka perceraian itu sangat tinggi sekali di Indonesia gara-gara masalah ekonomi kan seperti itu. Masalah kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Apakah dengan ya sedikit-sedikit berolahraga ini bisa mengatasi depresi dan kecemasan? Gimana nih? Banget, salah satu daripada terapi dari saya juga sendiri di ruang konseling adalah meminta klien atau pasien untuk berolahraga, memasukkan agenda olahraga dalam aktivitas keseharian mereka. Jadi olahraga termasuk saya sendiri sebagai psikolog dan juga praktisi kesehatan, artinya saya menjalankan olahraga sebagai bagian dari kehidupan kita. Jadi kayak sikat gigi harus dijadikan kebiasaan, harus dijadikan itu bagian daripada kehidupan kita. Jadi kalau enggak sikat gigi, kita merasa nggak nyaman kan ya. Kalau bicara kayak merasa kayak ada bau mulut yang timbul dari mulut kita gitu. Karena kecerdasan akan kebersihan kita dapatkan sejak kecil, diajarkan kepada orang tua kita bahwa kalau kamu tidak sikat gigi, kamu akan tidak merasa nyaman dan orang lain tidak nyaman berada dengan kamu, ditambah dengan kesehatan gigi kamu, nanti gigi geligi rusak. Kecerdasan kebersihan akan gigi ada dari kecil, tapi kecerdasan akan kesehatan dan berolahraga tidak menjadi prioritas. Boleh olahraga, boleh tidak. Di sekolah harus, karena kita ada pendidikan jasmani, penjas gitu ya, atau apa yang disebut sekarang istilahnya, atau PE, Physical Education gitu, kalau sekolah-sekolah internasional. Tapi tidak menjadi keharusan seperti kalau sikat gigi. Nah, kalau dijadikan itu sebagai kebiasaan dari kecil, aku yakin kita akan terbiasa dan akan melakukan itu, membuat kebiasaan ini yang menjadi tantangan kita di masa pandemi ini. Jadi kalau buat saya, mulai dengan berolahraga, percaya deh, awalnya selalu sulit. Awalnya selalu kayak bikin, aduh lebih enak kayak mager ya, main sosmed gitu, browsing di YouTube dan Google. Tapi begitu Anda memulai, akan merasakan bagaimana kebugaran itu terjadi di dalam tubuh kita, bukan hanya sehat, tapi juga bugar, dan membuat kita bisa berpikir lebih jernih. Begitu kita bisa berpikir lebih objektif, tidak secara subjektif, kita melihat dunia ini tidak seperti kacamata kuda, jadi lebih luas, angle-nya lebih luas gitu. Jadi bisa lebih tenang, lebih happy, ingat yang tadi pertama happy, dan kita bisa mencari solusinya lebih jernih.
Lebih jernih ya. Nah, itu harapan kita ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apakah benar dengan berolahraga ini bisa meningkatkan rasa percaya diri? Ini yang penting banget nih. Orang sekarang banyak yang, aduh aku nggak pede, aku nggak pede. Dan katanya pede itu susah diciptakan. Ternyata bisa diciptakan dengan berolahraga. Betul nggak? Secara tidak langsung iya sih. Saya sudah merasakan sendiri ya. Kalau dipikir-pikir, saya dengan suami kan sekarang sudah jadi opa dan oma nih, sudah punya cucu. Tapi tapi punya baju ukurannya sama sejak SMA, tidak berubah gitu. Ya kan, jadi size-nya pinggangnya 27 dari SMA sampai sekarang saya punya anak 2 dan punya cucu 1, size-nya sama 27. Jadi pakai bajunya juga nyaman. Kita tampil misalnya harus ke tempat umum, misalnya kondangan gitu ya, atau harus tampil di televisi seperti Diet TV yang keren ini, ketemu Mas Raden, tanpa harus terlalu banyak macam-macam. Rasa percaya diri aja gitu, bahwa saya tetap I look still good gitu, dari dalam ya, bukan secara fisikal, dan itu keluar di luar. Jadi inner di dalam roh badannya bugar dan sehat, secara tampilan luar pun tidak berubah banyak gitu ya. Kalau bicara ukuran, kalau kerut-merut sudah pasti ada, tapi tidak perlu juga. Dan yang kedua adalah hemat, bajunya size-nya sama dan tidak perlu harus beli lagi. Betul. Jadi menghemat uang yang banyak, apalagi di masa pandemi ini, harus ikat pinggangnya lebih diketatin. Ketat ya. Wah, ini nggak nyangka loh. Saya ternyata Bu Novita ini udah jadi oma. Sangat luar biasa udah punya cucu ya. Oke, sangat luar biasa. Dan tadi lebih hemat karena nggak harus beli banyak baju lagi karena ukurannya berbeda gitu ya. Karena ukurannya masih tetap sama seperti di SMA. Dan nggak perlu obat-obat untuk anti-aging gitu ya. Betul. Setuju banget. Karena datangnya dari dalam. Betul. Karena kalau udah dari dalam, yang dari luar itu hanya sekedar polesan ini aja. Jadi kalau kayak saya, itu hampir dibilang jarang sekali ke salon, jarang sekali harus facial itu nggak pernah. Jadi benar-benar kita menjaga apa asupan yang masuk, dan kita olahraga, menjaga kesehatan mental, tidur 8 jam dalam sehari, seperti pohon gitu. Kalau akarnya kuat, akan menghasilkan buah juga yang sehat, yang baik, yang enak dimakan. Yang enak dimakan ya. Berarti tidak berlaku ini istilah beauty is pain, harus peeling segala macam ke salon ya. Bu Novita, karena semuanya dari dalam hati. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, sangat luar biasa ini. Apakah dengan berolahraga dapat membuat pikiran tetap tajam? Nah, ini meskipun mungkin nanti usianya akan lanjut gitu ya, ini tetap dengan berolahraga membuat pikiran kita tetap tajam nih, Bu Novita, gimana? Aku percaya sih dengan berolahraga, apalagi khususnya buat saya yang berolahraga dengan weight training ya, latihan beban. Jadi kita kan mengangkat misalnya saya ambil chest press kiri dan kanan gitu, dua-duanya. Kebanyakan kan kalau olahraga, kalau seperti mungkin badminton atau mungkin dengan tenis gitu, satu tangan, kita nggak bisa 2 tangan kan. Dengan latihan beban, dengan angkat beban, weight training, itu kiri kanan, kaki kiri kanan, koordinasi mata, kaki dan tangan itu terkoordinasi dengan baik, membuat kita jadi jadi balance kiri dan kanan, membuat memori, buat otak menjadi lebih tajam dan percaya diri. Itu bonus-bonus semuanya kalau buat saya. Penyakit-penyakit seperti yang biasa dialami oleh lansia, seperti Alzheimer atau yang menjadi pikun gitu ya, mungkin bahasa kita, itu bisa dihindari karena olahraga ini sangat-sangat bisa dihindari karena kiri kanan kita balance semua, membuat otak kita bekerja secara sinkron, seimbang gitu. Mas Raden. Jadi Mas Raden kapan mau mulai olahraga? Wah, ini pertanyaan yang menohok nih ke saya. Langsung ditembak nih secara live ya. Nanti dia berguru sama Bu Novita. Oke, berarti ini ada hubungannya kalau tadi Bu Novita menyebut sampai lansia gitu ya, pikirannya bisa tajam. Ini juga garis lurus dengan memori dong berarti ya. Ketika kita suka berolahraga dari muda, itu ketika tua ini bisa meminimalkan risiko yang namanya Alzheimer atau pikun gitu. Ini memorinya masih bisa terasa dengan baik, betul begitu? Sangat banget. Jadi selain begitu banyak manfaat
yang didapatkan dengan berolahraga, yang tadi kita bicara ya, stresor ada di mana-mana ya, nggak bisa kita hindari. Masalah ada di mana-mana, tidak bisa kita hindari, tapi harus dihadapi. Itu membuat kita lebih fokus, pikiran yang menjadi tajam, bonus badan menjadi lebih baik gitu ya, sama paling tidak dengan waktu masih gadis gitu, sampai ke nenek gitu, saya belum jadi nenek nih. Terus kita sangat-sangat dihindari untuk menjadi pikun itu. Jadi kalau buat saya terlalu banyak hal yang positif untuk bisa didapatkan manfaatnya. Lalu yang mungkin satu nih, virus. Kita kan hidup, sebenarnya manusia ini terdiri dari bakteri dan virus ya. Betul. Ada miliaran, triliunan virus dan bakteri di dalam tubuh kita. Dan di luar ini tidak bisa kita hindari. Jadi kalau buat saya, merasakan manfaat olahraga itu luar biasa. Mas Raden bisa percaya nggak? Saya terakhir flu, batuk pilek, bisa tebak nggak? Saya itu kapan terakhir? Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? Waktu SD. Wow. Waktu SD. SD? Bisa kebayang nggak sih? Waktu SD. Jadi memang selain itu daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita menjadi jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan sekeliling kita. Jadi jadi memang rutin, tapi harus memang rutin. Jadi nomor 1 itu berolahraga sudah harus, menjaga nutrisi yang masuk, lalu menjaga kesehatan mental dan tidur. Karena kalau tidak olahraga, tidak menjaga kesehatan mental, makanan yang masuk juga tidak tepat bagi tubuh kita, nutrisinya tidak baik, biasanya sulit tidur. Jadi ini 4 elemen tidak bisa ditinggalkan, karena ini saling kait mengait gitu. Tapi mulai dulu dengan olahraga, karena pada saat kita olahraga, kita akan tahu, oh enak banget badannya jadi lebih bugar. Sayang kalau masuknya makanan-makanan yang tidak baik bagi tubuh yang kita sudah jaga. Lalu membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik, karena kesehatan mental kita bisa kontrol gitu. Kita bisa tahu, oh yang mana, karena dalam sehari kita berpikir 16.000, 17.000 kali dalam sehari, dan 85% hal-hal yang negatif. Kalau kita fokuskan kepada hal yang negatif, fokus kita kepada hal yang melemahkan hati, membuat kortisol yang muncul kita menjadi lemah. Fokus kepada hal yang 15% itu menjadikan 85%. Begitu dapatkan itu semua, jangan takut lagi sama virus. Jangan takut lagi sama bakteri, karena dia terus akan ada dan dia terus akan bermutasi. Karena dengan berpikir positif, berpikir yang baik-baik, itu akan menciptakan juga yang namanya imunitas tubuh ya. Karena imunitas tidak hanya dari sisi fisiologis, tapi juga dari sisi psikologis juga. Terima kasih nih Bu Novita, pagi hari ini, sore hari ini waktu US, ini sudah mau berbagi bersama kami bincang saat ini, sangat inspiratif sekali. Satu hal yang sangat amazing adalah terakhir flu waktu SD, sekarang udah oma nggak pernah flu lagi, ini sangat luar biasa. Aduh, kalau kita kayaknya hampir seminggu, sebulan sekali ya. Sangat inspiratif sekali. Terima kasih Bu Novita sudah berbagi. Salam untuk keluarga yang ada di Seattle, Washington, US. Dan semoga pandemi ini segera usai gitu ya, supaya kita bisa liburan lagi bersama keluarga gitu. Terima kasih, selamat pagi dan selamat sore. Teman-teman. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih membahas tema kita hari ini, menjaga kebugaran lansia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Daniel Nugroho Watimuri SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center atau MMC. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Daniel, apa kabar? Selamat pagi. Harus pagi. Baik sih, apa kabarnya? Harus baik. Ini sangat luar biasa bersemangat nih Dokter Daniel ya. Dok, hari ini kita akan membahas mengenai lansia gitu. Nah, biasanya kalau ngomongin lansia kan ini identiknya dengan daya tahan tubuhnya melemah, rentan terkena penyakit, ini itulah seperti itu ya. Tapi sebenarnya kan
mungkin ini bisa diantisipasi dengan berolahraga salah satunya itu mulai dari muda gitu ya. Sehingga akhirnya ketika kita ngomongin lansia di usia senjanya mereka tetap bisa produktif dan hidupnya berkualitas seperti itu. Nah kalau kita ngomongin tentang lansia sebenarnya di usia berapa sih dok biasanya orang mulai masuk kategori ini lansia gitu? Oke, menurut WHO sih ya lansia semua ini sudah pernah tahu ya, mungkin di atas 65 tahun itu sudah masuk ke lansia. Tapi kalau mau di breakdown lagi itu untuk elderly itu 60 sampai 74 ya lanjut usia. Kalau usia tua, maksudnya usia tua itu 75 sampai 90. Kalau usia sangat tua itu di atas 90 tahun. Oh, berarti kita belum masuk ya dok, kita masih milenial ya dok? Oh masih, tapi jangan salah loh. Ada namanya metabolic age. Oh gitu, ada juga selain dari usia, angka. Iya kan, angka. Metabolic age kan ada beberapa, kalau mungkin ada yang tahu kalau kita scanning di biat atau segala macam gitu ya untuk badan itu kan ada metabolic age. Kadang kita umurnya 40 tahun tapi metabolic age-nya juga sudah lanjut usia. Misalnya ternyata 55 atau 60. Nah itu juga hati-hati dengan itu. Oh itu dipengaruhi oleh apa itu dok? Pola makan, pola gaya hidup atau seperti apa? Alat itu sih dia mengukur konsentrasi, jadi persentase berapa lemak dan berapa otot dan berapa tulang gitu ya. Nah jadi lihat persentase itu dengan umur yang saat ini dia lakukan, misalnya apa yang dia terjadi umur dia saat ini. Nah dilihat itu apakah sesuai dengan umurnya menurut programnya dia, metabolic age namanya. Metabolic age ya. Oke, berarti kalau ngomongin lansia secara umum nih dok, maksudnya kondisi fisik dari seorang lansia itu seperti apa? Baik dari sisi fisiknya ataupun mungkin dari sisi metabolic age-nya juga, lansia ini yang seperti apa sih kondisinya? Oke, kalau lihat kita ngomong lansia sih sudah pasti sih berbeda dengan yang bukan lansia ya istilahnya. Pasti banyak penurunan, sudah pasti dari mulai jantungnya juga sudah menurun, pompa darahnya juga sudah menurun gitu, terus paru-paru juga sudah ada penurunan gitu lah. Tetapi kalau bagi kami olahraga itu yang paling penting itu adalah penurunan pada massa otot. Massa otot itu penting banget karena secara penelitian mengatakan massa otot manusia akan berkurang sebanyak 30%. 30%. Sampai akhir hayatnya. Jadi 3% berkurang setelah 30 tahun, usia 30 tahun, 3% berkurang setiap 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun usia kita bertambah, kita berkurang 3% otot kita. Nah itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya ya. Oke, berarti untuk mereka-mereka yang menjelang usia lansia nih dok, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan terutama untuk kesehatan fisiknya supaya ya nanti di masa lansia kesehatan fisik yang terutama dan juga mental ini tetap baik gitu. Oke. Waduh, perhatiin ya. Jadi gini, ada terminologi yang menarik nih dengan olahraga ini. Jadi orang selalu mengkaitkan, selalu menggabungkan antara sehat dan bugar, always begitu. Jadi selalu dibilang bahwa orang yang sehat akan bugar, tapi benar kalau orang bugar akan sehat. Tapi ini dua terminologi ini memang berbeda. Jadi kalau kita definisikan ya, untuk sehat itu adalah dia itu keadaan yang tidak ada apa-apa. Misalnya kayak secara fisik, mental itu aman, dia produktif. Gitu. Tapi beda dengan bugar. Kalau bugar itu dia bisa melakukan kegiatan sehari-harinya itu dengan bahagia. Jadi tanpa ngos-ngosan. Jadi contohnya begini, ada dua orang, satu sehat, satu bugar misalnya gitu ya. Dia bisa naik tangga, tangga 2 lantai, beres gitu loh. Tapi ada satu orang yang tangga naik 2 lantai itu nggak ada apa-apanya. Jadi tanda kutip, nggak ngos-ngosan, semua biasa-biasa aja. Nah itu namanya bugar. Jadi harusnya kita targetin itu adalah bugar. Tidak hanya sehat, tapi harus bugar. Bugar, semoga kita semuanya bugar ya. Oke. Amin. Amin. Oke, dok. Tapi kan ada yang bilang gini, seperti saya bilang tadi di awal gitu ya, ketika kita ngomongin lansia kan identik dengan daya tahan tubuh melemah, rentan kena penyakit. Tapi ada yang bilang juga harusnya kalau lansia kita juga bisa mengakali itu dengan berolahraga. Pertanyaannya apakah aman lansia ini berolahraga? Karena kan katanya ringkih lah, inilah itulah gitu dok. Gini, saya memberikan seminar banyak sekali ya Pak, memberikan seminar banyak untuk mengenai lansia ini. Jadi ada yang lansia yang sudah berumur sangat tua, saya berikan yang lansia, saya berikan seminar. Judulnya pun sangat kontroversial. Judulnya saya kasih adalah umur hanya angka. Saya ngomong gitu. Jadi banyak orang yang berpikir, dok, lu jangan gitu dok, nanti orang-orang malah gila-gilaan nih untuk
untuk olahraga gitu kan. Karena begini, karena kebanyakan lanjut usia atau lansia yang saya temui itu dia mempunyai mental breakdown. Jadi artinya dia menyangka bahwa badannya sangat ringkih. Balik lagi saya ngomongnya, dia menyangka bahwa badannya sangat ringkih sehingga dia takut melakukan semua kegiatan, apalagi berolahraga. Nah, itu malah tambah berbahaya dibandingkan kalau kita melakukan olahraga yang sederhana tapi konsisten. Nah, gitu. Jadi memang secara mentally itu sudah kalah duluan, Pak. Udah down dan duluan, akhirnya muncullah kayak alasan-alasan yang dibuat-buat. Contoh paling sering itu adalah, saya punya sakit jantung dulunya misalnya, tapi tidak terbukti, gitu kan? Atau, dok saya punya saya takutan nih jatuh, gitu loh. Bahkan kalau nggak olahraga malah pasti jatuh. Jadi ada ketakutan yang akan memunculkan suatu alasan. Tapi ini nggak semua terjadi juga pada lansia. Orang kayak kita juga, Pak. Orang kayak kita juga itu banyak banget alasannya. Oke, berarti intinya adalah tidak masalah dong, Dok, untuk kemudian lansia berolahraga? Oh, tidak masalah, selama olahraganya memang disupervisi ya, artinya dia benar melakukannya. Kan saya juga tidak akan minta lansia untuk latihan futsal, gitu kan? Karena gini, kalau kita ngomong mengenai olahraga nih, Pak ya, olahraga itu di Indonesia itu digabung semua terminologinya. Padahal kalau misalnya di breakdown itu ada exercise, ada aktivitas fisik, sama sports. Jadi itu beda tuh 3 itu. Dan kita bilang semua olahraga. Itulah mengapa muncul statement bahwa mencuci baju itu berolahraga. Padahal itu bukan masuk ke dalam olahraga sebetulnya. Itu masih masuk dalam aktivitas fisik yang paling pertama. Aktivitas fisik. Begitu. Oke, berarti memang ini harus dibedakan nih antara orang mau berolahraga untuk sehat atau berolahraga untuk prestasi kayak atlet. Jangan sampai salah pilih ya. Kemudian kalau lansia, sekali. Jangan Bahkan sampai saya bisa lagi, saya kasih seminar dulu olahraga yang menyehatkan dan olahraga yang menyenangkan. Itu beda lagi. Contoh nih. Kita ngomong sports ya, olahraga. Catur, bridge. Itu kan masuk dalam terminologi olahraga ya. Sports gitu. Tapi apakah itu menyehatkan? Menyehatkan dalam tanda kutip, apakah itu membugarkan orang? Belum tentu. Iya kan? Karena memang ada olahraga yang menyehatkan, contohnya lari pagi, setiap pagi jalan pagi atau jogging gitu bisa. Atau ada 2-3 kali seminggu latihan beban juga bisa. Begitu. Oke ya, berarti memang harus mempertimbangkan dari awal konsultasi dengan ahlinya untuk menentukan jenis olahraga seperti apa yang memang baik gitu ya. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang jenis-jenisnya apa aja dan apa yang harus dipersiapkan gitu ya supaya tidak cedera mungkin gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, seru sekali tadi selama break juga saya ngobrol secara online, tapi selama break gitu ya dengan Dr. Daniel, bagaimana kemudian ternyata motivasi dalam diri untuk berolahraga itu juga penting gitu. Apapun ujung-ujungnya itu tetap kata malas yang keluar gitu. Excusesnya banyak banget untuk olahraga, tapi kalau nggak dimulai dari muda gitu ya, nanti lansianya akan kerasa banget hidupnya nggak berkualitas gitu ya Dok ya. Ini cambukan banget dari Dr. Daniel Nugroho Watimburi SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center atau MMC. Dok, kita lanjut lagi Dok. Terima kasih untuk pecutannya tadi selama break. Oke Dok, kita lanjut lagi Dok. Nah, kalau kita ngomongin tentang olahraga, terutama untuk lansia gitu ya Dok ya, sebenarnya jenis olahraga apa yang pas? Kalau tadi kan kita ngomongin, kita harus ngebedain nih antara olahraga prestasi sama olahraga sehat gitu kan. Kalau kita kan sebagai masyarakat umum, ya pasti olahraga sehat ya, bukan prestasi. Kalau prestasi kan atlet dan itu pasti bebannya kan jauh lebih berat seperti itu. Nah, sebenarnya jenis olahraga apa yang pas untuk lansia dan apa yang harus dipersiapkan supaya tidak terjadi cedera dan lain sebagainya Dok? Oke, benar ya. Saya juga dokter
nasional ya, dokter nasional dulunya, terus dia juga pernah dokter ke klub bola juga. Jadi memang pelatihan untuk exercise untuk atlet itu berbeda dengan awam kayak kita lah. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka profesinya memang atlet dan mereka harus lebih kuat dari manusia biasa. Jadi jangan pernah menyamakan program latihan Anda semua itu dengan atlet, karena bukan malah sehat, ujung-ujungnya malah tambah cedera. Ya. Nah, apa saja yang olahraga yang dianjurkan sebetulnya sama untuk semua usia. Ada 4 jenis olahraga yang penting, yaitu pertama adalah endurance, terus yang kedua adalah strengthening, flexibility, yang keempat adalah neuromotor atau balancing. Tetapi di antara 4 ini beda-beda fungsinya masing-masing olahraganya. Jadi tidak bisa milih nih, dok saya pengen hanya lari doang, dok saya hanya pengen beban doang, nggak bisa, karena setiap 4-4-nya beda-beda. Dan lanjut lansia itu paling penting adalah yang terakhir sebetulnya, yaitu neuromotor, balancing, karena falling adalah bukan cedera ya, kayak ketakutan terbesar semua lansia adalah jatuh karena tidak balancing. Oke. Berarti kalau dari jenisnya sudah gitu ya dok ya. Nah kalau idealnya secara umum orang itu harus berolahraga berapa lama dalam seminggu, dan apakah aturan durasi ini sama dengan lansia atau lansia mungkin lebih sedikit lagi atau gimana nih dok? Oke, sama persis kayak kalau menurut ACSM itu 150 menit per minggu untuk endurance, untuk jalan segala macam. Terus 2-3 kali untuk yang kekuatan otot, itu bisa kayak sit up atau segala macam gitu ya. Terus yang flexibility itu bisa hampir setiap hari, stretching segala macam. Kalau untuk balancing juga sama, bisa setiap hari. Cuma bedanya kalau pada lansia adalah jenis olahraganya. Contoh, endurance itu kan kita ngomongnya mengenai kardiorespirasi ya, jadi mengenai memacu jantung kita lah, istilah tanda kutip begitu. Ada banyak tipe olahraganya, banyak sekali, dari mulai jalan cepat, jalan lambat, lari, jogging, skipping, segala macam itu masuk dalam alamnya endurance, begitu. Nah, untuk lansia memang semua tergantung dari kondisi badannya. Itulah mengapa setiap lansia yang saya tanganin itu sebelumnya kita kasihkan namanya PAQ. PAQ itu untuk menilai apakah dia ada risiko untuk ke jantung atau enggak. Nah, nanti kita akan monitor dulu apakah dia aman untuk melakukan jogging misalnya. Kalau misalnya tidak aman, kita melakukan yang lebih mundur lagi, yaitu jalan saja. Gitu. Kalau sama juga yang kedua, strengthening untuk kekuatan juga saya nggak minta lansia untuk ngangkat beban 50 kilo gitu ya. Misalnya kalau kayak gymmers begitu, nggak juga. Dengan menggunakan seperti botol gelas aqua cukup. Jadi semua tergantung dari penilaian dokter nanti kalau bisa melihat apakah memang dia sudah sesuai atau sudah pantas untuk naik beban atau segala macam. Kalau misalnya Bapak tahu ada namanya Perwatusi. Perwatusi itu kayak perkumpulan, tahu ya? Perwatusi itu yang punya senior saya. Di situ dia sangat lengkap. Jadi semua lansia dikumpulkan yang ke situ, lalu dia akan ajarkan keempat tipe ini. Jadi secara community untuk lansia. Nah, terus yang flexibility itu stretching seperti biasa, itu nggak ada masalah. Cuma memang ada beberapa titik-titik yang stretchingnya jangan terlalu banyak karena bisa untuk orang-orang yang dengan osteoporosis bisa patah tulang. Seperti misalnya stretching untuk yang punggung ke bawah gitu, ke punggung itu jangan terlalu jauh banget karena berbahaya, atau nggak stretching untuk wrist juga jangan terlalu jauh. Jadi memang ada beberapa olahraga yang disesuaikan untuk lansia yang berbeda dengan kalau yang bukan lansia. Oke dok, nah, ini jawaban sangat luar biasa, informatif sekali untuk para lansia gitu ya. Sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, saya akan bacakan. Ini dari @sariputri. Opa saya berusia 75 tahun. Nah belakangan ini jam tidurnya nggak teratur, tapi paginya dia selalu ingin berolahraga. Apakah ini baik dok? Nah ini usianya 75 tahun opanya, terus belakangan ini jam tidurnya kayaknya kalau orang lansia emang jam tidurnya agak nggak teratur gitu kali ya dok, atau seperti apa, atau berkurang gitu, dan paginya selalu ingin berolahraga. Ini baik atau enggak nih dok? Nah loh, ini tuh ada bacaan selalu ingin berolahraga. Jadi ada yang
ada yang melarang ya, ada yang melarang mungkin Iya. opanya untuk berolahraga. Mungkin Kayak karena usianya sudah lanjut dan jam Karena tidurnya usia nggak tua. baik gitu ya mungkin, atau gimana nih? Betul. Jadi ini kita ngomongin seperti ayam sama telur. Sebetulnya jam tidurnya tidak baik itu bisa diperbaiki dengan olahraga. Oh Jadi gitu. jangan salah, betul. Hmm. Jadi gini, tidak ada kata tidak aman untuk olahraga untuk semua usia. Cuma yang membatasi aman atau tidak itu adalah dari jenis olahraganya. Manusia untuk pertama kali untuk beraktivitas, aktivitas pertama kali manusia adalah berjalan. Itu adalah keberhasilan pertama manusia. Jadi berjalan itu harusnya sudah sangat aman. Itu yang paling aman. Pada saat nanti dia sudah berjalan panjang gitu ya, terus rasanya kok tidak greget gitu jalannya, kayaknya masih belum puas gitu exercise-nya, untuk meningkat lagi, nah itu butuh ada lagi garisnya, misalnya dia butuh rekam jantung yang baik, misalnya kita ngelihat jantungnya baik atau enggak, baru kita bisa jogging segala macam. Cuma untuk berolahraga, untuk jalan pagi, untuk bapak si opa ini penting. Tetapi ingat, harus ada, kalau pagi-pagi nih ya, pas masih gelap gulita, ada yang menemani, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Who knows, kita nggak tahu. Terus yang kedua yang paling sering nih Pak, orang kalau jalan pagi itu pakai baju seadanya, pakai daster lah, pakai sendal jepit lah, tidak boleh. Tidak boleh. Itu kayaknya dari ranjang tidur langsung jalan pagi. Betul. Saya selalu ngomong sama pasien saya atau klien saya, bilang apa yang Anda lakukan itu sebelum olahraga itu harus diniatin. Niatnya itu bukan dari hati doang, tapi baju sama sepatu. Karena untuk lansia berbahayanya adalah pada saat tersandung. Nah, itu dia berbahaya. Sendal jepit itu sangat mungkin tersandung. Jadi alangkah baiknya kalau outfitnya tepat. Pakai baju, pakai celana untuk jalan, tanda kutip lah, itu optional. Sepatu yang paling utama, jangan pakai sendal jepit. Walaupun berjalan, tapi kita harus utamakan safety first. Begitu. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Sari gitu ya. Nah, kalau hubungannya dok dengan waktu, sebenarnya tadi kan Mbak Sari menyebutkan setiap pagi gitu ya. Nah, apakah ini juga yang mungkin yang tertanam di masyarakat kita semua termasuk saya mungkin adalah ketika kita ngomongin waktu olahraga yang baik adalah pagi hari karena ada sinar matahari pagi gitu. Karena sebenarnya waktu berolahraga yang pas baik secara umum maupun yang lebih spesifik ke lansia ini jam berapa atau anytime itu sebenarnya baik-baik aja gitu dok. Oke, ini penelitian ya, saya pernah membaca mengenai kapan waktu olahraga yang baik. Tapi ada satu mengatakan begini, kegiatan dilarang saat tidur malam, sebelum tidur malam, salah satunya adalah berolahraga endurance, yaitu berlari. Jadi kalau lihat dari sisi itu, sesuatu dilarang, berarti sebetulnya olahraga yang baik untuk jenis yang endurance itu adalah bukan malam hari sebetulnya atau sore hari. Karena penelitian itu mengatakan dia bisa mengganggu siklus tidur. Jadi tidur kita akan lebih lambat untuk masuk ke deep sleep. Begitu. Kalau endurance katanya disarankan adalah pagi hari. Untuk yang jalan, ya ditambah lagi dengan segala sinar matahari dan segala macam gitu ya. Tapi disarankan memang pagi hari untuk endurance. Tapi untuk strengthening disarankan katanya malam hari. Karena ternyata strengthening atau kekuatan kayak nge-gym segala macam itu katanya memperbaiki atau memperbanyak atau mempertinggi kualitas tidur. Katanya gitu. Itu lihat dari satu penelitian aja. Tapi memang tapi begitu. Tapi memang paling enak adalah pagi hari. Itu dari penelitian. Tapi kalau dari saya pribadi nih ya, saya lebih suka pagi hari melakukan semuanya. Kenapa? Balik lagi, males. Berarti dokternya setiap pagi berolahraga berarti ya? Betul. Saya jam 5 jam 12 berangkat ke tempat gym tertentu. Saya nge-gym sampai jam 7, jam setengah 8 terus mulai untuk kembali. Jadi saya membawa semua barang-barang saya di tas. Jadi saya mulai untuk siap-siap di tempat ganti gym. Ada yang bilang ini dok, kalau mau olahraga pagi-pagi sebelum kerja, setelah olahraga katanya capek, ngantuk. Ini excuses atau gimana nih dok? Ini dari seseorang lah, sebut saja Raden Madlia saya, gitu dok, gimana nih? Benar-benar, gini. Saya ya banyak sekali seminar yang saya lakukan dan memang
Mengapa saya lakukan seminar ini? Karena banyak sekali hoax-hoax di sana yang mengatakan nggak boleh berolahraga, gitu ya. Dan ternyata semua hoax itu tidak ada dasar buktinya. Contoh orang yang merapat besar misalnya siangnya gitu. Jadi pagi-pagi olahraga nanti tidak fokus gitu. Padahal enggak loh, kalau olahraga yang benar nih, sebenarnya yang benar itu malah dia akan meningkatkan fokus dan bahkan dia akan memperpanjang tenaga kita akan lebih untuk bisa melakukan seharian. Bahkan kalau tadi kan psikolognya yang mengatakan bahwa secara mentally Anda siap untuk bekerja di hari itu. Apapun yang terjadi secara mentally. Gitu. Oke, berarti tidak ada Jadi penting. Ya, berarti tidak ada alasan untuk tidak berolahraga meskipun sekarang pandemi juga tetap harus berolahraga ya. Seperti itu. Betul. Meskipun harus sedikit-sedikit pakai masker atau apa, tetap harus berolahraga gitu ya, Dok. Ya, oke Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan pemanasan sebelum berolahraga. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih bersama dengan Dr. Daniel Nugroho Watimuri SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center atau MMC. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan pemanasan sebelum berolahraga ya Dok ya. Kita lihat yang pertama, jalan kaki. Jalan kaki ringan ini menjadi satu hal yang penting untuk pemanasan sebelum olahraga, betul nggak Dok? Betul. Saya balik lagi nih untuk pemanasan. Ada banyak sekali orang salah kaprah mengenai pemanasan. Pemanasan itu tidak hanya dengan stretching. Ingat, stretching itu hanya satu part dari sebuah segmen pemanasan. Sebuah paket pemanasan. Salah satunya adalah stretching. Jadi kebanyakan orang adalah hanya ngelakuin stretching aja, terus dia pemanasan. Terus tiba-tiba dia cedera. Oh dok, padahal saya stretchingnya sudah bagus kok. Enggak, pemanasan itu not only stretching. Pemanasan artinya otot yang sudah mau digerakkan atau yang mau diolahragain tanda kutip itu harus dipanaskan atau di warming up, dirasakan ada hangatnya di ototnya. Jadi kalau misalnya orang mau jalan pagi atau jalan cepat, pemanasannya apa? Pemanasannya adalah jalan di tempat. Jalan di tempat sampai pegel atau rasa panas di bagian paha atas, paha belakang, terus di bagian pantat, di punggung, sudah panas, sudah merasa semuanya, baru berjalan. Oh, oke. Begitu. Berarti selain jalan, ini ada beberapa di antaranya nih dok, stretching ringan, lari di tempat, jumping jack, squat tanpa beban, ini juga menjadi hal-hal atau pemanasan yang harus dilakukan sebelum berolahraga gitu dok? Betul, tapi jangan hati-hati untuk lansia nih ya, untuk jumping jack. Yes, jumping jack itu membutuhkan stabilitas atau balancing yang cukup baik. Jadi jangan sampai saat jumping jack pas dia menumpuk malah kena ankle. Jadi untuk lansia saran saya sih cukup dengan jalan di tempat atau ngelakuin gerakan seperti jongkok pun berbahaya, Jadi harus kayak duduk berdiri itu untuk melatih otot paha depan, paha atas gitu ya. Terus atau enggak jalan tempat atau jalan pelan-pelan dulu sebelum jalan yang lebih jauh. Oke, berarti memang pemanasan ini menjadi sangat penting sebelum berolahraga gitu ya dok ya. Nah kalau konteksnya selama pandemi nih dok, untuk umum maupun yang spesifik lebih ke lansia, ini masih di tataran aman nggak untuk berolahraga? Oke, olahraga pasti ya itu kan salah satu, sekarang sih sudah bagian kewajiban untuk berolahraga ya. Jadi memang itu sudah wajib dilakukan gitu. Tetapi memang ada protokolnya dalam tanda kutip. Yang paling pertama sih sebetulnya pakai masker. Cuma banyak sekali dulu kita ngomongin masker nggak boleh karena ada yang pingsan segala macam begitu kan ya. Sebetulnya masker itu diharuskan. Apakah sesek? Wajar karena memang namanya juga pakai masker. Itulah dari perhimpunan kami itu mengatakan bahwa untuk masker disarankan dipakai untuk intensitas olahraga dengan intensitas yang sedang saja. Jadi jangan tinggi, bahkan ringan ke sedang. Jadi nggak sampai ngos-ngosan yang berat sekali karena memang berat. Nafasnya pasti berat, tetapi pilihannya bukan dengan buka masker. Terlebih bila di daerah yang padat ya, padat. Gini, olahraga lari, olahraga sepeda itu sebetulnya olahraga individual Pak.
bukan olahraga community. Sebetulnya. Jadi kalau misalnya memang niatnya mau olahraga sehat, istilah gitu ya, sendiri juga nggak apa-apa. Karena memang intinya sehat. Cuma kalau misalnya intinya community, nah itu yang salah. Yang salah. Karena community saat ini pun tidak boleh berkerumun. Mau olahraga pun, mau kawinan segala macam memang nggak boleh. Jadi alangkah lebih baik Anda pakai masker di tempat yang sepi, olahraga sendirian. Oke. Berarti kalau kayak konteksnya lansia gitu dok, ini kalau sepedaan masih aman nggak sih? Atau cukup sepeda statis aja deh di rumah gitu, gimana itu? Ada namanya sepeda namanya recumbent. Recumbent itu sepeda yang sambil duduk. Sebetulnya sepeda cycling itu targetnya adalah yang kategori pertama olahraga, yaitu endurance. Endurance yang 150 menit per minggu itu. Jadi kalau misalnya nih, wah dok saya senang cycling, tapi ternyata saya ada masalah dengan tulang punggung misalnya gitu. Dan saya dibilang sama dokter ortopedi tidak boleh untuk ngelakuin cycling. Wah dok saya nggak bisa olahraga dong. Jangan salah, karena endurance itu nggak cuma cycling. Anda bisa berjalan, Anda bisa ngelakuin jogging ringan, itu termasuk dalam endurance. Dok, bisa nggak berenang masuk endurance? Boleh, kalau misalnya Anda bisa pertahankan berenang selama setengah jam, tapi dengan kecepatan yang sama. Itu masuk dalam endurance juga. Tapi kalau masuk, nyemplung, keluar, makan dulu mie goreng, bisa gitu kan. Makan mie goreng dulu, terus nyemplung lagi. Nah, itu namanya olahraga, itu namanya olahraga menyenangkan. Yes, itu menyenangkan. Tapi itu bukan menyehatkan. Oke. Begitu. Oke. Yang terakhir mungkin dok, ini kan kalau ngomongin lansia kan mungkin ada penyakit penyerta. Berarti kalau untuk yang punya penyakit penyerta harus konsultasi dulu dong ke dokter jenis olahraga apa? Betul sekali. Kalau punya penyakit penyerta itu pedang bermata dua ya untuk olahraga. Jadi jangan langsung, kalau bahasa Jawa tuh ngoyo, atau yang ngoyo itu langsung dihajar gitu, ngoyo. Karena memang untuk olahraga itu balik lagi itu pedang bermata dua. Terlalu banyak berolahraga berbahaya, dan apalagi kalau tidak terkontrol olahraga itu berbahaya. Jadi untuk ada penyakit penyerta kayak diabetes, apalagi jantungnya, itu memang harus dikonsultasikan dulu olahraga apa yang tepat buat dia, dan sampai tinggi apa olahraganya yang boleh. Jadi misalnya sampai ngos-ngosan seperti apa baru yang boleh begitu. Yang aman lah buat yang dia. Aman ya, berarti tetap harus konsultasi supaya niatnya baik untuk sehat, malah jangan sampai cedera gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Daniel hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga sehat-sehat terus. Ini kalau ngobrol sama Dokter Daniel jadi semangat karena orangnya seru banget dan aktif banget. Terima kasih Dokter Daniel, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.